Lalu pemirsa, apa tanggapan Pemkot Tangerang Selatan terkait dengan kritik pengelolaan anggaran tersebut? Kita akan mengkonfirmasinya langsung pemirsa bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni yang kami juga sudah mencoba untuk mengundang Leoni juga, namun sayangnya belum bisa bergabung. Kita langsung sapa kalau begitu bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Pak Benyamin. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Jadi kami langsung ingin konfirmasi Pak, ada postingan yang diunggah mantan artis cilik Leoni soal pengelolaan anggaran di Tangerang Selatan. Jadi seperti itu tuh benar kritikannya atau seperti apa Pak sebenarnya kondisi realnya? Ya, yang pertama saya alhamdulillah ya. Jadi tidak percuma saya memposting laporan keuangan pemerintah daerah dalam website kami. Memang tebal sekali 520 halaman, kemudian dibaca oleh publik termasuk Mbak Leoni, dan kemudian beliau menyampaikan kritik-kritiknya kepada kami, dan saya pikir itu sangat baik sehingga target kami memang memposting, mempublikasi untuk dalam rangka transparansi tadi ini bisa kita rasakan manfaatnya. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa kami memposting atau mengunggah laporan keuangan pemerintah daerah itu sudah sejak tahun 2019 yang lalu. Jadi setiap tahun kita posting. Itu adalah laporan keuangan tahun 2024 yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari mulai Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2025 saat ini. Demikian, Mas Jason. Oke, jadi maksudnya angka-angka yang tertulis tercantum di sana adalah benar peruntukannya dan sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi angka yang disoroti misalnya soal fasilitas umum pemeliharaannya hanya 731 juta, sementara anggaran ATK mencapai 38 miliar, benar? Begitu Pak Benyamin? Iya betul, tapi 731 juta itu hanya untuk pemeliharaan jaringan listrik di kantor Pemkot, tempat kantor saya gitu. Sementara untuk jaringan jalan lebih dari 500 miliar kita alokasikan untuk selama tahun 2024 yang lalu. Seperti itu antara lain, Mbak. Kalau beli ATK 38 miliar itu menyasar kemana saja ATK-nya, Pak? Wah, kan misalnya di rumah sakit, di puskesmas, di sekolah, di dan pendapatan daerah antara lain misalnya. Mereka kan perlu formulir tuh untuk mengisi yang diisi oleh pasien, atau misalnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengisi orang mau bikin KTP, mau bikin KK, formulir-formulir itu semuanya memang ditampung selama 1 tahun dibikin kan, ya jumlahnya memang cukup besar seperti demikian. Misalnya juga untuk bikin mencetak raport di sekolah-sekolah kita kan punya 157 sekolah. Banyak lagi, jadi ATK itu tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk 54 kelurahan. Seperti itu Mbak, ATK itu. Oke, tunggu sebentar nih Pak. Tapi 38 miliar hanya untuk ATK, walaupun tadi Bapak sudah menjabarkan. Itu bahkan anggarannya melebihi anggaran bantuan sosial loh Pak. Bansos begitu. Apakah itu anggarannya tidak terlalu fantastis dalam tanda kutip hanya untuk ATK begitu Pak? Bansos yang 136 juta itu diajukan oleh 2 kelompok masyarakat pesantren khususnya yang kemudian kita salurkan tahun 2024. Jadi memang hanya itu yang minta bantuan sosial kepada kita gitu. Jadi ya kita salurkan 134 juta, tapi di luar itu ada hibah. Ada hibah yang jumlahnya ya alhamdulillah ini juga diterima oleh masjid, diterima oleh pesantren, diterima oleh kelompok masyarakat, diterima oleh, kita salurkan kurang lebih 95 miliar rupiah begitu. Jadi saya kira memang masing-masing sudah ada pos anggarannya. Hanya memang nomenklaturnya, penyebutan anggaran memang seperti demikian. Masuk dalam kelompok alat tulis kantor, masuk dalam kelompok hibah, bantuan sosial, seperti demikian. Jason. Baik, ada lagi Pak, satu lagi yang memukau perhatian saya karena anggaran souvenir itu 20 miliar rupiah dan juga ada makan dan minum rapat 60 miliar rupiah. Jadi souvenir 20 M, makan minum rapat 60 M. Itu dimakan oleh siapa saja Pak? Kok besar banget anggarannya? Makan apa itu Pak kira-kira Pak? Iya, misalnya souvenir kita kan memberikan apresiasi kepada
misalnya atlet yang berprestasi, atlet-atlet Tangerang Selatan, itu kita namanya souvenir, walaupun misalnya piala, walaupun misalnya medali. Ada kelompok masyarakat, olahraga, mau jalan, mau berlari, kita menyelenggarakan tangsel maraton yang hadiahnya juga besar. Itu namanya dikelompokkan dalam satu kelompok, nomenklatur posting anggarannya namanya souvenir. Jadi bukan souvenir dalam pengertian yang ya seperti yang dipahami oleh saya sehari-hari, tapi memang ini bahasa anggaran seperti demikian. Makan minum itu memang untuk makan minum, misalnya begini. Dinas Kesehatan itu menyelenggarakan pembinaan bagi 5.000 lebih kader kesehatan. Misalnya juga menyelenggarakan pertemuan bagi 1.500 kader juru pemantau jentik. Pertemuan itu ya dikasih makan, kira-kira gitu. Jadi ini untuk kegiatan baik dilakukan oleh pemerintah kota maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang namanya nanti disatukan kelompok belanjanya menjadi kelompok belanja makan minum. Kan ada misalnya pondok pesantren mengadakan maulid, sekarang lagi musim maulid nih, Pak Wali minta bantuan untuk makan minum dong, kita keluarkan dari dana seperti itu, Mbak. Jadi itu untuk selama 1 tahun dan untuk seluruh masyarakat Tangerang Selatan. Kalau yang dinikmati oleh kami, makan minum kami istilahnya, mungkin hanya ya 20-30% lah, kira-kira demikian. Selebihnya itu tadi. Kalau semua masyarakat dari Januari sampai Desember 2024 yang lalu, seperti demikian, Mbak. Oke. Kemudian kan ini ramai karena Leoninya juga sudah posting begitu mengkritisi. Sudah berusaha untuk menghubungi Leoni, meminta konfirmasi begitu, Pak? Saya belum secara langsung menghubungi beliau, tapi dalam unggahan website beliau katanya nanti kita oke, Pak, saya terbuka mau dialog dengan beliau, mau dialog dengan siapa saja, menjelaskan bahasa-bahasa di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ini yang memang mungkin tidak sederhana memahaminya gitu ya. Saya terbuka untuk berdialog dengan Mbak Leoni atau dengan siapa saja deh di Tangerang Selatan atau siapa aja ya yang meminta penjelasan dari LKPD ini. Oke Pak Benjamin, ini kan sudah tersebar di media sosial, banyak yang memberikan kritik, tanggapan, saran, komentar. Jika seandainya tidak hanya Leoni saja, tapi ada banyak lagi mungkin influencer, masyarakat di Tangerang Selatan yang kemudian penasaran atau memang bertanya mengapa kok anggaran ini 60M untuk makan dan minum, dan bagaimana gitu pertanggungjawabannya. Jadi apa nanti yang akan dilakukan oleh Pemkot, Pak? Monggo silahkan, Mbak. Kami terbuka untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada siapapun yang menginginkan memerlukan penjelasan-penjelasan atas penggunaan anggaran-anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan. Yang pasti dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 kami sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan alhamdulillah kami mendapatkan status opini wajar tanpa pengecualian. Jadi ini enggak dan itu oleh eksternal, oleh internal juga kami diperiksa oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Dan ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat, pengawasan dari masyarakat, Wasmas, dan saya kira ini sangat baik sekali. Monggo silakan kalau mau memerlukan penjelasan siapa saja boleh. Oke, jadi open kritik ya Pak ya, dengan anggaran-anggaran yang tadi sudah posting itu ya Pak ya. Okay. Baik, tapi tadi yang sudah ditegaskan juga bahwa itu sudah melewati assessment begitu ya. Baik, nanti kita akan lihat lagi apakah nanti masih banyak masyarakat Tangerang Selatan yang mungkin juga tergelitik untuk nanti mengkritik. Terima kasih Pak Benjamin telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih Pak Benjamin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.